ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati. Ngapunten boten saged nyebut setunggal-setunggal asmaipun para habaib, karena cukuplah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan semua dalam surah Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan dan sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, aku Muhammad tidak meminta upah kepada kalian semua wahai umatku, hanya saja aku minta kepada kalian untuk mencintai kerabatku. Dan Samahatul Ustaz Khadimul Majlis Raudatul Mustafa, Ustaduna wa akhuna fillah walillah, Samahatul Ustaz Ahmad Khalid Al-Ustaz Al-Arus Ahmad Qari, yang Masya Allah sekarang beliau sedang berbahagia. Tak terlupakan akhuna Najib, gak kelihatan orangnya tapi tercium kebahagiaannya. Hadirin hadirat yang datang dari berbagai majelis, para penerbang yang katanya Ustaz Khalid tadi, para pilot, Masya Allah, yang semuanya telah bersemara dan menjadikan majelis kita ini semarak dalam salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia dan siapapun yang terlibat berkontribusi dan berpartisipasi dalam acara malam hari ini, mudah-mudahan semua yang panjenengan sumbah bersihkan, baik itu dari segi harta, dari segi tenaga, dari segi finansial, kesemuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan rizki yang berkah dan melimpah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu sudah larut malam, bagi kula niki sampun dalu. Soalnya saat niki kula sampun gadang griya mewah ten Batu mriku, mepet sawah ya. Jadi jam 9 itu sudah terasa malam sekali. Tapi mboten sumrap bagi orang-orang Tanjung ya. Jam segini kayaknya kok masih sore ya. Tambah malam tambah panas, Masya Allah. Maka mungkin saya tidak bisa menyampaikan banyak pada kesempatan kali ini, terlebih banyak para habaib. Namun ini imtithalan li amri ustadzina Samahatul Ustaz Ahmad Khalid. Saya secara mendadak tadi, Masya Allah, di WhatsApp oleh beliau dan ditelepon oleh akhina, saudara saya lain bapak lain ibu, saudara Ishak. Masya Allah, telepon saya. Ya gimana lagi ya, kalau saya sama dia itu nggak bisa, tidak, itu saya nggak bisa. Iya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, saya pernah ingat beliau disifati oleh Farazdak, maqala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'amu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu nggak pernah bilang tidak. Saya sama ya, nggak bisa saya itu tidak kepada sampean ya. Kalau seandainya nggak ada tasyahud, pasti Sayyidina Ali Zainal Abidin ini selalu iya, iya, dan iya. Hanya ada tasyahud saja, beliau mengatakan, la, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimahumullah. Karena tadi mendadak dan saya nggak ada persiapan, saya ingin menyampaikan satu hadis saja, hadis yang pendek yang pernah saya hafal ketika saya nyantri dengan Al-Ustaz Ahmad Khalid, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahibbullaha lima yardukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kalian semua, yang memberikan pakaian dan makanan untuk kalian semua, maka cintailah Allah.
Di antara bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan mengingatnya. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita pada malam hari ini adalah majlis salawat, dan majlis salawat adalah majlis zikrullah. Majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dekat dan erat, orang yang sudah zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini adalah orang yang sudah merasakan surga dunia sebelum ia masuk ke surga akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Min ahli jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, hendaknya kalian singgah di sana. Para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa taman surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilaqud dzikir," yaitu majlis zikir semacam ini. Maka zikir kita dan ingat kita kepada Allah, baik dengan lisan yaitu zikir bersama seperti yang kita lakukan, atau zikir bil janan dengan hati kita, dengan zikir diam-diam, dengan diam-diam zikir dan ingat kepada Allah. Ini semua adalah jalan agar kita lebih erat kepada Tuhan dan pencipta kita, agar kita benar-benar merasakan surga dunia sebelum kelak kita masuk surga akhirat. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah dawuh, di surga itu nggak ada penyesalan bagi penduduk surga. Hanya saja ada satu penyesalan bagi mereka, adalah satu saat atau satu detik terlewatkan bagi mereka tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba zikir kepada Allah, semakin ia akan dilindungi oleh Allah. Semakin seorang hamba ingat dan dekat kepada Allah, semakin urusan-urusannya akan dipermudah oleh Allah. Namanya hidup di dunia. Namini kulo kali panjenengan kesangking alam dunia niki pasti wonten masalah. Ini apa wonten bapak-bapak ini? Mungkin yang baru manten anyar biasa-biasa mas ya, kelihatannya ketawa ketiwi saja. Ini apa wonten? Nanti kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sedikit demi sedikit kekurangan satu sama lain terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan resep kepada kita, yaitu para manten-manten. Kalau yang jomblo-jomblo nanti insya Allah resepnya ya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah pasangan-pasangan dan istri-istri kalian dengan benar. Jika kalian mendapati dari pasangan hidup kalian sesuatu yang tidak berkenan di hati, sabarlah, terimalah. Pahit-pahit yang jenengan rasakan ibarat pahitnya obat dari dokter, rasakanlah. Fa insyaallah dari pahitnya itu, dari tidak berkenannya hati sampean, akan tingkah laku pasangan hidup kalian. Di balik itu akan ada khairan katsira, yaitu kebaikan yang begitu banyak. Ini kalau terusakan akhirnya bahas masalah nikah akhir ini. Walhasil, apapun masalah kita yang ada di dunia ini, baik masalah seseorang dengan pasangan hidupnya, masalah seseorang dengan anaknya, masalah seseorang dengan temannya, dan dengan siapapun, seruwet, ruwet apapun masalah seseorang, ruwet, bulat, jelimet, kalau dia sudah dekat dan erat kepada Allah lewat zikir bil lisan atau zikir bil janan, fa insyaallah apapun yang ia rasakan akan manis. Sedikit demi sedikit keruwetan, kemudian kesumpekan, kemudian semua problematika dalam kehidupannya, semua akan diberi solusi dan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wasilah kita bisa cepat untuk zikir dan ingat kepada Rasulullah tiada lain lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah atau perantara terdekat dan tercepat antara kita dengan Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama besar, bahkan beliau seorang wali besar. Beliau adalah Asy-Syaikh Abdis Salam bin Mashish. Asy-Syaikh Abdis Salam bin Mashish ini masih gurunya As-Sayyid Asy-Syaikh
Abil Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili adalah masih gurunya Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi masih gurunya Al-Imam Al-Busiri yang pengarang Burdah. Begitu juga gurunya Al-Imam Shahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa di antara dawuh penting Al-Imam Sayyidina Abdussalam bin Mashis, laulal wasitatu la dhahaba kama qilal mawsut. Kalau tanpa wasitah, kalau tanpa wasilah, kalau tanpa perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat sulit sekali kita akan bisa mencapai dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita saja, mengandalkan zikir kita saja tanpa melewati wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan harap kita bisa sampai cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis seperti ini, majlis zikir lewat bersalawat kepada Rasulullah, ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Ahmad Khalid dan guru-guru kita mengajak dan mengajarkan kita semua untuk hadir di majelis-majelis semacam ini, biar kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dekat dengan Allah, maka orang ini adalah orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi dan orang yang akan dijauhi bahkan ditakuti oleh setan serta iblis dan balas sekutunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang sudah enggan, sudah tidak mau untuk zikir dan ingat kepada Allah, Allah akan membuat setan dan bala tentaranya menguasai orang itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orangnya yang enggan berzikir dan ingat kepada Allah, akan aku biarkan setan dan bala tentaranya menguasai dia dan setan akan menjadi temannya. Na'udzubillah min. Kita berterima kasih kepada guru-guru kita, khususnya kepada Ustaz Khalid, dan yang sekarang kita peringati haulnya Samahatul Ustaz Kyai Haji Umar Sahla, Abah Abdul Latif. Kemudian sebelumnya lagi kita peringati haul beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau wafat tanggal 11 Rabiul Tsani. Masya Allah, mereka adalah para guru, mereka yang telah menuntun kita untuk lebih dekat di jalan Allah lewat wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan hadis yang saya sampaikan di awal tadi. Wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintai aku Muhammad demi cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belum dianggap kecintaan seseorang kepada Allah selagi orang itu tidak cinta kepada baginda Rasulullah. Bohong dan dusta jika orang mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi naudzubillah dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti terbesar bahwa seseorang cinta kepada Allah, yaitu dia harus cinta kepada Rasulullah. Fa insyaallah hadirnya kita di majelis semacam ini adalah bentuk dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bercerita, ada seorang sahabat. Beliau ini mendapatkan gelar dan mangkobah As-Siddiq, yaitu seorang sahabat yang nomor satu, yang paling afdol di antara semua para sahabat. Kita yakini bahwasanya manusia yang paling afdol, yang paling mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawah baginda Rasulullah adalah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang afdal adalah al-ashraf al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan berita gembira masuk surga. Dari 10 sahabat itu ada 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka dari 4 ini yang paling afdal adalah 2, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Baginda Rasulullah mengatakan, alaikum billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan 2 orang yang hidup setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antara 2 ini, menurut ahli sunnah wal jamaah yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang membuat beliau menjadi sahabat yang paling afdol? Apa yang membuat dan mengantarkan beliau menjadi manusia termulia setelah para nabi dan rasul? Yaitu kecintaan, ketakwaan, dan keimanan yang bersemayam di hati beliau. Sehingga suatu saat
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi perintah secara mendadak, yaitu pada malam Jumat tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 13 September tahun 622 Masehi, datang izin dari Allah agar Rasulullah hijrah dari kota Mekkah ke kota Al-Madinatil Munawwarah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa segera ziarah Mekkah Madinah. Amin Allahumma. Datang izin dari Allah kepada baginda Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Pertama kali yang ada di benak Rasulullah untuk membarengi dan untuk mendampingi beliau adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika beliau dari rumahnya langsung datang kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak panjang lebar Rasulullah bersabda, beliau hanya mengatakan, Ja'al idnu ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, telah datang izin. Apa jawaban Abu Bakar? Dari besarnya kecintaan beliau kepada Rasulullah, beliau mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, semuanya sudah saya siapkan. Bahkan tunggangan binatang onta yang akan kita bawa sudah saya siapkan, wahai Rasulullah. Langsung seketika itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dari kediaman Sayyidina Abu Bakar langsung berangkat ke Gua Thur, yaitu pada tanggal 13 September 622 sampai tanggal 15 September atau 27 Safar sampai 29 Safar tahun 14 kenabian. Apa yang terjadi 3 hari yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar? Nah, 3 hari ini bisa kita ambil pelajaran. Dari sejarah ini bisa kita ambil bekal untuk kehidupan kita, betapa besarnya kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan mangkobah, bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat dengan apa yang dicapai dan digapai oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu lantaran kecintaan beliau kepada Rasulullah. Beliau langsung berangkat dengan Rasulullah di Gua Thur. Di Gua Thur ini selama 3 hari, selama 3 malam. Sampai di sana dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah tahu Gua Thur. Yang belum tahu mudah-mudahan oleh Allah disegerakan biar bisa tahu Gua Thur. Gua Thur ini adalah gua kecil, tumpukan batu-batu besar, sehingga siapa yang melihat dari pintu masuknya kelihatan pintu keluarnya. Yang melihat dari pintu keluar kelihatan pintu masuknya. Kalau ada 1 orang saja duduk di dalamnya pasti kelihatan dari pintu masuk atau pintu keluar. Ini bukan 1 orang, 2 orang ada di sana. Kenapa kok 2 orang ada di sana? Soalnya nggak ada tempat pelarian lagi. Hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepepetnya bagaimanapun kita, tetap kita harus berusaha semampu kita, walaupun beliau beristirahat dan beliau bersembunyi di tempat yang tidak layak untuk dijadikan persembunyian. Dari segi akal, Gua Thur ini gak layak untuk dijadikan tempat persembunyian, sehingga Rasulullah yang oleh Allah sudah diberikan kelapangan dada, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad? Beliau tenang saja. Kanjeng Nabi mboten cemas, beliau gak khawatir, karena beliau sudah merasa Allah membersamainya. Beliau sudah yakin Allah akan selalu menjaganya dan melindunginya. Giliran Sayyidina Abu Bakar, beliau cemas dan beliau takut, sampai beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu dari orang kafir Quraisy di atas ini melihat telapak kakinya, pasti mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah. Rasulullah memberikan satu jawaban penting, yaitu kalimat yang singkat, padat, namun sangat berharga sekali, khususnya untuk Sayyidina Abu Bakar dan umumnya untuk kita sebagai umatnya. Sampai kalimat ini tertera dan terukir dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, yaitu sabda Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, engkau jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, Allah selalu bersama kita. Semenjak kalimat ini langsung sampai di hati Sayyidina Abu Bakar, dari itulah Sayyidina Abu Bakar mendapatkan ketenangan.
Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40 tadi, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketentraman, kenyamanan dan keamanan di hati Sayyidina Abu Bakar. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Dhamir di sini, Masya Allah, dari teman-teman tadi belajar nahwu. Masya Allah, pentingnya belajar nahwu bisa memahami Al-Quranul Karim. Saya punya syekh, beliau adalah Syekhul Mufassirin yang sekarang ada di zaman kita. Beliau adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah. Beliau masih garang kitab sampai sekarang, ada di Turki. Beliau sering kali mengucapkan kalimat yang masih terngiang di telinga kita, an-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata man lam yakun ya'rifuhu fa haqquhu an yaskuta. Nahwu itu adalah perhiasan dan mahkota bagi seseorang. Siapapun yang bisa nahwu, adik-adikku, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang tidak bisa nahwu untuk bahasa Arab, mending diam saja. Ini dawuhnya Syekh Ali As-Sabuni. Dalam ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 40, fa anzalallahu sakinatahu, sebagian ahli tafsir, sebagian orang yang mendalami gramatika bahasa Arab, hu atau dhamir ini bukan kembali kepada baginda Rasulullah, akan tetapi kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Masya Allah dengan ketenangannya, dengan ketabahannya, dan dengan kesetiaannya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai lantaran inilah Sayyidina Abu Bakar mendapatkan satu maqam yang tidak bisa dicapai dan tidak bisa digapai oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Sayyidina Umar, beliau punya ghibtah, beliau iri, kok bisa Abu Bakar memiliki maqam semacam ini? Kembali kepada dawuh Rasulullah tadi, karena kecintaan yang ada, ma waqara fi qalbih, yaitu yang sudah bersemayam di hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu contoh sahabat yang butuh dan penting sekali untuk kita contoh bagaimana cara cinta dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan hadis pendek yang saya sampaikan awal tadi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kemudian wahai para sahabat, wahai para umatku, cintai keluargaku demi cinta kalian kepadaku. Nah, sekarang pertanyaannya, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini siapa saja? Maka tadi dalam satu ayat yang saya sampaikan, yaitu surah Asy-Syura ayat 23, firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kalau nabi-nabi para dahulu, oleh para nabi terdahulu, oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Larangan keras, para nabi minta imbalan. Sampai di antara mereka punya ungkapan, in ajriya illa 'ala Allah, pahalaku hanya kepada Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan, in ajriya illa 'ala alladzi fatarani, pahalaku hanya kepada Zat yang menghidupkan dan mengatur aku. Untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan, kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku Muhammad tidak minta kepada kalian wahai umat-umatku upah. Kanjeng Nabi boten nedhi upah, boten nedhi imbalan dumateng kula kali panjenengan kejaba setunggal mawon. Illa, hanya satu saja. Apa itu? Al mawaddata fil qurba. Cintailah kerabat, cintailah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pertanyaan tadi, siapa emangnya kerabat Rasulullah? Dalam sebuah hadis yang sangat jelas, sangat gamblang sekali, kalau sudah ada hadis atau ada ayat yang gamblang, yang jelas, ini namanya nas. Nas itu apa? Sesuatu yang tidak butuh takwil lagi. Dalam usul fikih, Al-Imam Al-Imriti pernah mengatakan, wan nassu urfan kullu lafdhin waridi lam yahtamil illa lima'nan wahidi kaqad ra'aitu Ja'faran wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu falyu'lama. Nas itu sesuatu yang sudah gamblang, yaitu sesuatu yang jelas, enggak membutuhkan pertanyaan lagi. Seperti kalian, antum semua pada kesempatan kali ini semuanya melihat Ja'far.
Ini ucapannya Imam Ali berarti ya. Faqad ra'aitu Ja'far, seperti aku melihat Ja'far. Ini adalah ucapan yang jelas. Artinya Ja'far siapa ya? Sudah jelas Ja'far yang di hadapan panjenengan yang ganteng ini sudah. Mau ada Ja'far siapa lagi? Dia mau sudah. Di antara kita hanya Ja'far yang ganteng satu ini, nggak ada lagi sudah. Faqad ra'aitu Ja'faran wa qila ma taqiluhu tanziluhu falyu'lama. Apa itu hadis yang jelas? Yang menjelaskan tentang siapa keluarga Rasulullah, yaitu sabda Rasulullah. Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian aku. Yabsu'uni ma yabsu'uha. Menyenangkan dia apa yang menyenangkan aku, atau menyenangkan aku apa yang menyenangkan dia. Wa yaghbiduni ma yaghbiduha. Membuat aku marah, membuat aku murka apapun yang membuat dia marah. Ala fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya semua nasab ini akan putus sampai hari kiamat. Ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Selain nasabku dan selain sebabku dan selain sihri, yaitu sihir atau menantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi lewat garis Sayyidina Ali dan As-Sayyidah Fatimah al-Batul inilah keluarga dan mereka lah ahlu baiti Rasulullah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka mereka lah yang harus kita cintai sebagai bukti dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, apapun perilaku mereka, apalagi di antara mereka seorang alim yang mengemban ilmu, harus kita hargai. Mungkin keilmuannya, apa yang disampaikan kurang sependapat dengan kita pun harus menjawab dengan ilmiah tanpa ada cacian, tanpa ada makian. Seandainya dari mereka mengungkapkan satu argumen, di antaranya ada ya seorang Habib yang tahun 75 dulu, Masya Allah, pertama penerjemah Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika beliau menjadi delegasi dari Ummul Qura dan di Jakarta disambut oleh Presiden Soeharto. Penerjemah pertamanya adalah seorang Habib, Masya Allah, beliau pernah di Darul Hadis 2 tahun, di Al-Azhar 6 tahun. Beliau punya satu kitab tentang jilbab yang mana beliau menghalalkan walaupun wanita nggak pakai jilbab. Ya mungkin di antara panjenengan dan di antara habaib mungkin tahu. Meskipun mungkin kita nggak setuju dengan argumentasi beliau, tetap kita harus menjawab dengan ilmiah tanpa ada cacian. Ada seorang Habib mungkin menurut sampean terlalu keras, terlalu tegas. Kalau bagi kami beliau adalah tegas dan lugas. Jenengan misalnya nggak setuju, jangan sampai memberikan cacian dan makian, apalagi sampai ngomong ini adalah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah balihunya berhala yang sedang diturunkan. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir kata-kata ini bisa menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah meminta kepada kita, buktikan cinta kalian kepadaku dengan cinta kepada keluargaku. Apapun dan siapapun yang berkaitan dengan Rasulullah harus kita hargai, harus kita lestarikan. Di antaranya, Masya Allah, Al-Ustaz Khalid tadi memberitahu kepada saya gelas besi. Ini adalah gelas khusus ahli Madinah yang dilestarikan oleh Al-Imam Malik bin Anas, yaitu gelas mudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelas mudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih cuma gelas? Ya tidak, biasa gelas saja. Loh, enggak. Kita sekarang megang gelas ini karena ada kaitan erat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena gelasnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena selera makanannya. Memang kalau kita pelajari dalam pelajaran apapun, dalam ilmu usul fikih, seperti Al-Imam Al-Imriti yang selalu saya sampaikan tadi, Qad ra'aitu Ja'far, beliau membagi af'alu Taha sahibis syariah, jami'uha mardiyatun badi'ah, fa kulluha imma tusamma qurbah, fa ta'atun aula fa fi'lul qurbah. Saya simpulkan, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, yang berkaitan dengan keseharian beliau, dengan berdirinya beliau, dengan duduknya beliau, dengan berjalannya beliau, dengan bejana beliau, dengan pakaian beliau, menurut ahli fikih ini adalah sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja kita tiru. Tapi sesuatu yang mubah ini akan berbalik menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk ittiba atau mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Di antaranya gelas seperti ini. Niatnya ittiba, niatnya mengikuti Rasulullah, maka akan bernilai ibadah. Kita berpakaian meniru Rasulullah. Mungkin ada yang pakai gamis, ada yang pakai surban, atau ada yang pakai imamah. Dia punya alasan dan punya landasan. Apa alasan dan landasan sampean? Saya ingin mengikuti Rasulullah. Karena ada alasannya, ada niatnya, akan bernilai ibadah. Jangan sekali-kali kita mengotori apapun yang berkaitan dengan Rasulullah. Jangan mengotori lisan kita sampai mencibir dan mencaci orang yang mengikuti gerak-gerik Rasulullah, orang yang mengikuti penampilan Rasulullah. Waduh, wong Jawa padahal wong Ngagel, wong Kasih, wong Tanjung Kang itu gaya-gaya imam. Sing wedok gaya-gaya gaya cadar. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang mungkin ingin mengundang tawa, tapi ini adalah ucapan-ucapan yang na'udzubillah bisa menyakiti hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya kita ini nggak boleh mencaci dan mencerca orang dari segi penampilannya. Gitu betul. Ada orang pakai batik, ada orang pakai belangkon, ada orang pakai celana, silahkan. Kita jangan sampai mencacinya. Apalagi kalau ada orang berpenampilan meniru dengan penampilannya Rasulullah, dia ada niat, dia ada alasannya, dia ada landasannya, kemudian kita mencibir dia, ketahuilah secara tidak langsung kita mencibir dan mencaci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan mendengarkan seperti ini dari seseorang, maaf, gak lepas dari dua ini. Yang pernah saya sampaikan di majelis ini, gak lepas dari dua. Apa dua ini? Yang pertama bisa jadi karena kedangkalan ilmunya, bisa jadi. Ya. Yang kedua, na'udzubillah, ini yang sangat bahaya, bisa jadi karena terkontaminasi dengan pemikiran orang-orang yang Yahudi yang pada dasarnya benci kepada Arab, pada dasarnya apapun yang berkaitan dengan Arab dibenci. Siapapun dan apapun yang berkaitan dengan Arab, baik orangnya, baik nabinya, baik pakaiannya, baik bejananya, gelasnya, piringnya, dan lain sebagainya, kalau berkaitan dengan Arab pasti dicibir dan dicaci oleh orang-orang Yahudi. Khawatir ini terjadi dan terjangkit di hati-hati mereka. Maaf, saya ini ngomong secara objektif dan secara sportif. Jangan sampai, oh jangan ini yang ngomong ini orang tidak. Ini adalah pemikiran yang salah. Jangan sampai hal itu ada pada kita. Jangan sampai terbesit di hati kita, apalagi sampai terlontar dari lisan kita. Khawatirnya kita juga secara tidak langsung bisa menyakiti hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah 10:30 dan sesuai janji saya tadi, saya hanya ingin menyampaikan satu hadis tadi saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat, dan mudah-mudahan di puncak Maulid di malam ke-41 ini kita semua, khususnya dari Majelis Raudhatul Mustafa dan semua majelis yang datang di sini, mendapatkan keberkahan dari para masyayikh kita yang kita peringati hal-hal mereka, mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan guru kita, para habaib dan para alim ulama serta keluarga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga keimanan dan keislaman mereka, dijaga kesehatan mereka, dijauhkan dari segala macam wabah dan musibah, khususnya dari corona, dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia yang fana ini terkecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hada minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.